Jadi dengan melihat tadi kita sudah memiliki luar biasa bekal, kekayaan alam yang datang langsung diberikan oleh Tuhan, tidak apa-apa pun segalanya sudah tersedia di alam. Tapi Tuhan juga menginginkan kita melangkah lebih dari itu, kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Kita memiliki negara yang terdistributif, jadi sangat kompleks persoalannya. Jadi segalanya sudah disiapkan. Tinggal pertanyaannya, bagaimana kita itu merubah semua potensi itu menjadi sesuatu yang berdaya guna. Untuk apa? Untuk mewujudkan visi tadi, mimpi para pendiri negara ini dan juga amanah suci dari kitab suci. Ini kan pertanyaannya sekarang yang harus kita jawab. Bagaimana caranya? Untuk menjawab seperti itu kita bisa belajar dari bangsa-bangsa lain. Tidak ada salahnya kita belajar dari bangsa lain. Karena memang dunia ini diisi oleh berbagai macam bangsa, begitu kata kitab suci, agar kita saling mengenal, agar kita saling belajar satu sama lain. Jadi tidak salah kita belajar dari bangsa lain yang lebih dulu berjalan, menguasai sains dan teknologi, lalu berperan luar biasa di dunia ini. Nah, kita bisa mencontoh bagaimana sejarah Amerika itu menjadi bangkit jadi bangsa besar. Kita bisa belajar dari bangsa-bangsa Eropa, berasal dari Jepang. Nah, saya ingin menyoroti barangkali case yang paling fenomenal akhir-akhir ini, bagaimana bangsa Korea itu bangkit. Suatu hari saya mengunjungi Fraunhofer Institute, suatu institut yang sangat canggih di Jerman. Itu suatu lembaga riset yang di dalam lembaga riset inilah dihasilkan produk-produk industri kurang lebih 5 tahun ke depan itu sudah dirancang di situ. Nah, dia sedang membangun suatu ruangan laboratorium sangat besar. Itu kalau dalam bahasa teknis itu disebut clean room kelas 10. Jadi ruangan yang sangat bersih, ruangan bersih kelas 10. Tapi yang menarik pada saat saya kunjungi itu, karena ruangan itu sedang dibangun begitu, itu sedang diinstal peralatan-peralatan yang amat canggih sekali, terbuat dari stainless steel yang canggih sekali. Kemudian yang menemani saya kebetulan seorang profesor dari Berlin Technical University yang sedang menginstal. Yang menarik itu adalah bukan orang Eropa, bukan orang kulit putih, tapi orang Asia. Itu jelas orang Asia, mirip kulitnya mirip saya, lebih putih sedikit mereka. Sehingga saya tanya pada profesor yang mendamping saya, "Prof, siapa mereka?" Lalu profesor itu menjawab, "Oh, mereka orang-orang Korea." Lalu saya terherankan, "Loh, kenapa orang Korea yang harus mengerjakan peralatan itu? Kenapa bukan orang Jerman?" Terus jawab profesor yang dari Berlin Technical University tadi, dia jawab, "Loh, kenapa tidak? Kami baru beli itu peralatan-peralatan yang amat canggih dari Korea, sehingga orang Korea itulah yang menginstalnya." Saya benar-benar kaget. Bagaimana mungkin Jerman, negara yang dikenal sebagai pembuat instrumen nomor 1 di dunia, itu beli instrumen dari Korea? Itu saya betul-betul terkejut. Jadi artinya Korea ini sudah diakui sebagai kekuatan dunia, bahkan untuk buat peralatan-peralatan yang amat canggih. Jadi merupakan core dari teknologi yang menguasai dunia, itu peralatannya buat Korea. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana Korea itu mengalami revolusi sedemikian rupa sehingga dari bangsa yang tadinya tertinggal, sangat miskin. Ini menarik sekali bagaimana mereka bisa mentransformasikan masyarakatnya dari masyarakat yang sangat tertinggal, hanya dalam 1 generasi saja mereka menguasai dunia. Sekarang kita bisa lihat produk-produk teknologi dari electronic appliances itu sudah diisi oleh produk Korea, khususnya di Indonesia. TV, lalu kulkas, lalu handphone, laptop, itu sudah Korea semua sekarang. Jadi artinya bangsa-bangsa itu asal mereka mau, mereka punya tekad, itu bisa mentransformasikan dirinya. Dan Korea ini nggak punya apa-apa dari sisi sumber daya alam, sumber daya mineral, sumber daya hutan, sumber daya laut. Ya, ini negara kecil, praktis tidak punya apa-apa. Tapi mereka mampu mentransformasikan dirinya. Saya mungkin tidak ingin memuji-muji masalahnya negara, tapi yang ingin saya garis bawahi, kita bisa belajar bagaimana jejak langkah mereka mentransformasikan dirinya. Dimulai dari adanya tekad. Jadi kita memang sekarang harus mensosialisasikan kembali cita-cita para pendiri negara ini, bahwa kita harus memiliki peran yang aktif di tingkat dunia. Karena dunia memerlukan kehadiran kita. Tapi itu tidak efektif bisa kita jalankan kalau persoalan dalam negeri kita tidak dapat kita selesaikan dengan baik. Persoalan dalam negeri itu ya persisnya harus hidup lebih makmur, hidup lebih sejahtera, lebih adil, semuanya tersedia, semuanya bisa memiliki lapangan kerja yang baik, penghasilan yang baik, yang ada pendidikan yang baik. Dan ini tantangan yang kita hadapi.
Memang tantangan ini besar. Kita tidak pernah kekurangan masalah. Dari satu bangsa yang besar yang terdistribusi di luar biasa itu pasti masalah banyak. Tapi bukan berarti masalah itu tidak dapat kita selesaikan. Selama kita punya tekad, punya keinginan kuat dan sungguh-sungguh atas dasar misi suci panggilan institusi dan juga seruan dari kitab suci itu bukan suatu hal yang mustahil bagi kita mewujudkan itu semua. Semuanya harus dimulai dari sebuah keyakinan bahwa kita bisa melakukan itu semua. Asal semuanya memberikan kontribusi. Barangkali tidak perlu semuanya, sekelompok kecil, barangkali 10% orang sungguh-sungguh dedicated, itu sudah cukup berubah dunia. Karena pada kenyataannya hanya sekelompok kecil mula-mula yang menggerakkan itu semua. Ini mestinya kelompok kecil yang mendapatkan nikmat lebih. Diberikan oleh Allah nikmat lebih, yaitu mereka yang sempat mengenyam pendidikan tinggi. Ini tanggung jawabnya tentu lebih besar untuk bisa menggerakkan terjadinya perubahan itu, sehingga dua hal itu dapat kita laksanakan. Satu berupa amanah konstitusi, yang kedua memang tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tidak lupa dalam kitab suci tadi. Jadi negara ini harus menjadi negara yang besar, yang bermartabat, yang memiliki tanggung jawab untuk menebarkan rahmat di muka bumi ini, turut serta aktif dan efektif menyelesaikan persoalan dunia karena persoalan dirinya sudah selesai. Demikian yang ingin saya sampaikan. Moga-moga Allah meridhoi usaha kita, memberikan berkah pada setiap usaha yang kita lakukan karena kita memiliki keinginan kuat untuk mewujudkan apa yang ditugaskan kepada kita baik oleh konstitusi maupun kitab suci. Dan kita yakin selama apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang kebaikan, tidak saja pada diri kita, tapi juga bagi kemanusiaan, itu yang tadinya seperti mimpi dan hanya sekedar cita-cita, itu bisa kita wujudkan. Kita harus yakin itu. Hanya dengan keyakinan itu kita berani melangkah. Mari kita usahakan dimulai saat ini dan dari diri kita sendiri. Semoga dengan demikian usaha itu menjadi sebuah kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.